Halo Healthy People, kembali lagi bersama saya Seraf Alinsandrila dalam acara Metalk yang merupakan podcast kesehatan dari Rumah Sakit Santo Borromeus. Hari ini spesial banget nih Healthy People karena kita kedatangan dua narasumber yang hebat, perempuan-perempuan yang luar biasa dan tentu saja kompeten di bidangnya. Kita mau sapa-sapa bareng ya. Yang pertama kita mau sapa Ibu Bidan, Ibu Bidan kita ada Kak Novita Rotuasari Eskep. Hai. Halo Mbak Ali. Halo, Apa kabar? satu lagi ya, iya kabar baik, puji Tuhan. Satu lagi kita mau sapa ada Kepala Seksi Pengembangan Usaha JPKM Surya Sumirat. Kita mau sapa Kak Yosefa Fuzi Suciliawati AMD. Kalau saya biasanya manggil Mbak Uci. Hai. Sehat? Balin. Luar biasa. Luar biasa. Senang banget nih semua healthy people yang ada di rumah juga pasti dalam keadaan sehat ya. Nah, setelah kita menyapa-nyapa nih narasumber kita, hari ini kita mau ngobrol, kita mau diskusi santai gitu ya, tapi serius enggak deh. Diskusi santai seputar persiapan persalinan yang tentu saja aman dan nyaman bagi para new moms. Nah, ini tuh kayaknya topik yang hangat-hangatnya dan tentu relate banget nih sama healthy people yang ada di rumah. Nah, tentu sebagai calon orang tua ya, kita tuh nggak jarang tuh mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan, mulai dari persiapan kesehatan tentu ya, persiapan mental iya, finansial juga, semuanya pasti akan berjalan dengan maksimal nih, harapannya kan gitu. Nah, tapi hari ini nih healthy people kita mau ngobrol lebih dalam lagi, apa sih yang bisa kita ketahui dari persiapan persalinan yang aman dan nyaman. Tentu saja di mana? Di Rumah Sakit Santo Borromeus. Gitu ya Kak ya. Oke. Nah, selanjutnya nih kita mau ngobrolin tentang seorang ibu gitu ya. Aku tuh ingat banget ada satu tagline iklan yang menyebutkan bahwa di setiap kelahiran akan ada seorang ibu yang dilahirkan. Benar nggak? Benar banget. Iya, setuju ya. Setuju banget. Walaupun itu kelahiran kedua, ketiga, keempat, kelima, doa Jadi jangan ibu ya. lagi, Iya, belajar lagi. benar, belajar lagi menjadi seorang ibu, ngerasain lagi prosesnya dari awal sampai akhir kan gitu ya. Nah, jadi ibu baru ini emang nggak mudah ya. Betul. Saya juga merasakan gitu, punya anak dua juga. Aduh ini Beda-beda ya iya, anaknya ya. benar-benar karakternya tuh beda gitu, baik dari kehamilannya, proses persalinannya sampai proses melahirkannya yang ada yang sesar, ada juga yang normal kan kayak gitu ya. Nah, kita mau langsung nanya aja nih ke Kak Novi ya, Kak Novi ya. Nah, sebagai ibu baru persiapan apa sih yang harus dilakukan? Oke, sebagai ibu baru ya. Ibu baru. Setiap kita melahirkan anak pertama, anak kedua, ketiga beda-beda lagi. Benar. Ya kan. Jadi semuanya selalu baru kan. Iya benar. Ya, jadi sebenarnya untuk kita mempersiapkan menjadi ibu baru, tidak hanya saat kita sudah hamil. Oke. Ya, bahkan jauh-jauh hari saat kita mempersiapkan diri mau memasuki proses kehamilan itu. Jadi persiapan sebelum kehamilan Betul, justru ya. seperti misalnya nutrisi, vitamin, itu kan yang utama ya, yang utama. Tapi ketika kita baru mempersiapkannya saat kita mulai hamil, di awal-awal hamil, di bulan pertama, bulan kedua, di mana kita ngerasain mual muntah ya, morning sick ya, ataupun berlanjut seperti hiperemesis gravidarum, jadi mual muntahnya berlebihan, boro-boro kita mau mempersiapkan nutrisi, gitu ya, nggak bisa masuk sama sekali makanannya. Benar. Makanya harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum kita hamil. Tapi anggapnya sekarang kita sudah hamil, berarti harus kita lanjutin dong, untuk asupan energi kita, vitamin kita. Kita harus tahu berapa banyak asupan energi yang harus kita konsumsi tiap harinya. Di mana? Di pemeriksaan kehamilan. Bisa ketemu sama bidannya, bisa ikutan kelas persiapan kehamilan, ketemu sama ahli gizi. Ya kalau di rumah sakit kita sendiri sih sudah include ya, semuanya sudah dibuat lengkap packaging ya, paket lengkap. Jadi ketika dia memeriksakan diri untuk hamil, saat dia hamil, kita ada waktu kapan kita harus kolaborasi sama dokter obgyn. Oh gitu. Ya, karena ada beberapa kewenangan bidan yang memang tidak bisa dilakukan seperti USG. Itu kan harus ke dokter ya. Nanti kita sudah ada sistemnya kapan ibu itu harus dirujuk untuk USG. Ada minggu-minggunya. Kapan dia harus cek lab.
gitu. Jadi harus ada pemeriksaan rutin, itu persiapan yang pasti gitu. Lalu ikut kelas-kelas parenting. Kelas parenting tuh contohnya apa? Contohnya misalnya ada kelas manajemen laktasi. Bagaimana cara merawat bayi, cara menyusui bayi. Ya, lalu persiapkan diri juga secara fisik, misalnya dengan senam hamil, yoga prenatal. Atau kalau misalnya nih, apalagi kalau udah anak kedua, ketiga, dia banyak yang harus dia urus nih. Ya, betul. Akan riskan terdampak atau mengalami baby blues. Jadi saat di proses kehamilan yang 9 bulan kita bisa ikut namanya kelas yang hypnobirth. Bisa ajak suaminya juga. Asik dong ya. Bisa support system maksudnya. Jadi harus membangun support system. Support systemnya harus ada, baik itu di rumah sakit, di lingkungan rumah. Itu tuh harus dibangun support sistemnya. Gitu. Dia harus punya banyak edukasi tentang bagaimana menjadi ibu, dan dia harus ajak juga suami sama keluarganya atau perlu babysitternya ikutan juga. Bisa ikut juga di join di kelas itu. Ya. Lalu setelah itu dia harus siap-siap juga ketika nanti dia mau bersalin, dia harus sudah punya tas paket gitu ya, isinya udah baju lengkap untuk jadi alat-alat. Itu tas buat persiapan ya. Kalau ada kegawat daruratan atau tiba-tiba mulus, langsung ambil, langsung berangkat ke rumah sakit. Jangan lupa dokumennya juga harus dipersiapkan. Gitu. Iya, memang persiapan melahirkan ini nggak semudah itu ya. Iya, harus ada satu tas yang disiapkan. Dan tadi bener banget sih, harus ada support system yang bisa mendukung, dan itu biasanya adalah pasangan kita ya, suami kita, siapa lagi yang terdekat ya. Iya, yang paling dekat kan dengan dia. Nah, bicara masalah tadi ada persiapan kehamilan gitu ya. Kira-kira nih yang pengalaman dari Kak Novi sendiri ya, kekhawatiran apa sih yang biasanya dirasakan oleh calon ibu baru? Walaupun sudah dipersiapkan semaksimal sedemikian mungkin, rupa yang keberapa mungkin betul. Ya, kedua. Tapi kadang kecemasan tuh selalu ada muncul. Bener-bener. Mau anak pertama, anak kedua, anak ketiga, kecemasan tuh pasti suka ada aja. Misalnya kecemasan, saya jadi ibu baru, bisa nggak ya jadi ibu yang baik? Bener. Terus nanti kalau anak saya lahirnya sempurna nggak ya, normal nggak ya? Kalau saya mau lahiran nanti normal, sakit nggak ya nanti ya, mulesnya tuh gimana ya, gitu kan? Terus kalau tiba-tiba saya sesar, duit saya cukup nggak ya? Gitu. Iya sih. Gitu. Banyak kekhawatiran. Relate banget. Tapi itu tuh bisa kita kelola dengan baik kalau kita ikutan kelas-kelas dari awal. Kelas parenting tadi, hipnosis gitu ya, hypnobirthing, kita bisa ikutan sehingga kita bisa kelola emosi kita tuh dengan baik, dan kita bisa kasih tahu ke pasangan kita juga, kita bisa diskusi, ini loh yang saya cemasin. Gitu. Jadi kita punya support system balik lagi ya. Gitu. Jadi kecemasan itu ada. Kalau kecemasan itu tidak di handle dari awal, ya kita bisa baliknya nanti dia punya experience yang negatif ya tentang persalinan. Nanti kesana-sananya tuh jadinya kayak baby blues, bisa depresi postpartum, macam-macam deh. Tapi kalau kita kelola dari awal kecemasan itu, dan pasti bakal cemas, karena perubahan hormon itu itu nggak bisa dihindari, pasti terjadi. Apalagi nanti udah beres lahiran, ya mulai lagi tuh ada hormon ASI naik lagi. Jadi lonjakan hormon itu memang tidak bisa dihindari, akan ada perubahan. Betul. Jadi kalau kita bisa kelola itu dari awal, semoga nanti sampai endingnya tuh bisa berjalan dengan aman, nyaman. Gitu. Mbak Uji nih kayaknya dari tadi memperhatikan Kak Novi tuh, benar. Bener banget, soalnya mengalami soalnya mengalami yang banget kedua ya. ini walaupun ya udah pede udah pertama udah ada pengalaman dong gitu ya. Ternyata yang kedua ini malah sesar. Itu ya memang. Jadi banyak faktor. Beda-beda banget. Nah, bicara tadi Mbak Uji kan sempat menyatakan ya bahwa ternyata pengalaman yang pertama normal, yang kedua harus sesar. Aduh, deg-degan nih persiapannya seperti apa. Nah, boleh diinfoin nggak sih Kak Novi sebenarnya persiapan untuk menunjang persalinan di trimester akhir? Karena kita kan nggak tahu ya, apakah tiba-tiba gitu ya harus sesar, ya. Udah pede normal, udah pede normal, tiba-tiba sesar, dengar sesar aja. Waduh gitu. Dengar sesarnya udah. Waduh karena apa kan ini? Karena takut, kekhawatiran, nggak pernah masuk ruang operasi kan.
Terus gitu. kayak denial gitu, ya kenapa sih gitu kan, harus tuh begitu ada hal gitu ya. seperti itu. Nah, gitu. kira-kira apa sih persiapannya Kak Novi? Oke. Persiapan tuh sebenarnya tidak hanya di trimester akhir ya. Kayak Oh, tadi tuh iya. kita balik lagi. Ketika dia tahu hamil, persiapan tuh udah kita mulai. Nah, Oke. kalau di rumah sakit kita sendiri tuh itu udah kita buat package-nya gitu. Jadi dari awal dia dapat edukasi apa nih di awal, di tengah sampai di akhir, sehingga pas di akhir tuh dia tinggal gongnya aja, tinggal apa ya, eksekusi di akhir gitu ya. Jadi kalau misalnya persiapannya apa aja ya tadi, ketika kita udah pemeriksaan rutin, sudah konsul ke dokter, sudah cek lab segala macam, kita sudah siapkan secara fisiknya juga dengan senam-senam itu ya. Jadi kalau senam dan yoga itu tidak hanya untuk supaya saya lahirannya nanti normal, enggak juga, bahkan untuk yang lahiran sudah terencana sesar pun bisa ikutan, karena itu ada melatih teknik pernafasan, ya, relaksasi gitu. Bener. Bagaimana dia melahirkan secara nyaman nantinya dengan betul. metode apapun, mau normal, mau sesar. Jadi ketika nanti ketika di persiapan persalinan ini dia sudah dapat banyak edukasi kenapa dia harus begini begitu, sehingga kejadian seperti tadi mungkin ya di akhirnya harus dieksekusi dengan sesar, udah nggak kaget, tapi dia sudah bisa mengontrol emosinya. At least lebih bisa mengontrol. Betul, gitu ya. Lebih mengontrol. Berarti memang sudah ada satu kayak modul mungkin ya istilahnya kita ya. sebutnya birth plan, Mbak. Birth plan atau perencanaan persalinan. Jadi dia bisa kasih tahu sama kita, misalnya saya kalau lahiran nanti saya maunya begini, saya mau ditemenin sama siapa. Ketika terjadi sesuatu sama saya mau yang ada di dekat saya suami saya atau ibu saya. Itu ada jelas banget ya. Bisa. Jadi kalau kita rutin ketemu bidannya juga, kita membangun trust ya. Kita kasih tahu nih kita mau gimana. Nanti kita bisa buat perencanaan persalinannya. Ketika dia akhirnya masuk kamar bersalin, dia sudah tahu dia mau diapain. Nah, ketika dia persiapan kehamilan itu, kita ada yang namanya hospital tour kalau di sini. Hospital tour kita dikasih tahu nih, nanti ibu kalau mules setiap 1 menit berapa kali, 10 menit berapa kali baru datang ke rumah sakit, masuknya lewat pintu ini. Sampai dikasih tahu ke segitunya, karena kalau kita udah mules tuh udah bingung, ngeblank ya, udah suaminya juga bingung. Udah mau kemana nih sekarang? Bawa apa nih? KTP apa kartu keluarga apa paspor kesininya gitu kan? Benar. Lewat pintu yang sini, masuknya ke sini, ketemu sama bidannya di sini, ruangannya yang di sini. Nanti suaminya pergi ke registrasi untuk registrasi daftar gitu. Betul. Nanti ibu akan beginikan. Ya, ketika pembukaan berapa, ibu akan dipindahkan kamar bersalin, kita akan water pen relief misalnya. Nah, itu isinya birth plan. Jadi di situ persiapannya gitu. Jadi nggak hanya di trimester akhir, kan kalau kita kejar di trimester akhir nggak kekejar tuh, bingung jadinya. Jadi begitu udah lahiran terus yang mau gendong anak nggak bisa, gimana caranya, begini atau begini. Popoknya bagian depan mana, bagian belakang mana gitu. Benar. Jadi persiapannya benar-benar dari awal kehamilan. Dan persiapan itu kan sekarang sudah cukup variatif ya. Healthy people, para new moms bisa melakukannya secara online. Banyak ya sekarang, bisa secara online, offline. bisa offline. Iya gitu. Kalau di Rumah Sakit Santo Borromeo sendiri sih pasti kita sudah menyiapkan birth plan itu ya, dan pasti akan sudah dibimbing gitu ya. Terakhir jangan lupa apa itu? Mental, fisik, sama finansialnya. Nah itu benar banget. Finansialnya kita kalau hospital tour juga kita kasih tahu nih range harganya nih, kalau mau kelas 3, kelas 2, kelas 1 sekian, itu keluarnya untuk apa aja, kita dijelasin sehingga lengkap banget ya. Suami istri bisa diskusi dulu, kita mau yang mana nih, fasilitasnya mau ambil yang mana. Dan ditunjukkan juga ya kelas-kelasnya, room tour juga. Kita room tour juga. Kalau kelas 3 yang ini, kelas 2, kelas 1 dan lain sebagainya gitu. Bicara masalah finansial, benar banget sih itu ya, menjadi satu persiapan yang gak kalah pentingnya. Kita ke Mbak Uji nih sekarang nih. Dari tadi udah sama Kak Novi. Soal biaya soalnya ya. Iya soal biaya nih. Pikir-pikir kan gini ya, sebenarnya nggak semua insurance itu nge-cover loh tentang persiapan kehamilan gitu ya. Nggak juga semua insurance itu meng-cover terkait dengan pemeriksaan kehamilan. Nggak juga meng-cover tentang
melahirkan gitu ya pada saat dia persalinannya. Nah, kalau JPKM sendiri apakah ada satu benefit khusus nih Mbak Uji untuk healthy people yang juga merupakan new moms? Ya, tepat sekali nih kalau tadi ya pasangan sedang mencari gimana nih, karena kan kalau dijelaskan tadi sama Kak Novi kan kita mengetahui bahwa ada serangkaian pemeriksaan, kemudian sampai kita harus juga mikirin biaya nanti kalau dia melahirkan gitu. Jadi benar-benar dana atau biaya ini harus benar-benar direncanakan. Jangan sampai kekhawatiran dari segi dia sedang hamilnya ditambah kekhawatiran biaya yang memang tidak dipersiapkan. Dan sini JPKM kita ada benefit untuk kasus-kasus kehamilan baik rawat jalan maupun nanti ada untuk melahirkannya juga. Keren banget, tepuk tangan. Jarang-jarang loh. Iya bener loh. Karena dengarnya kalau kan peserta JPKM ke Boromius sakit gitu kan, rawat jalan ke Boromius karena sakit, tapi sebenarnya mereka plus untuk benefit kehamilan juga bisa dipakai JPKM ini. Jadi nggak khawatir lagi ya. Jadi kalau misalkan ya kalau udah tahu memang mau direncanakan untuk hamil gitu, pas untuk memang mau memiliki bayi gitu kan, dia harus memang merencanakan dari awal. Dia harus ngecek-cek kalau kontrol sekali aja berapa biaya. Kalau USG aja berapa biaya gitu kan. Jangan sampai habis di awal ya uangnya ya. Belum lain-lain kan di luar perawatan kan. Di luar itu harus ada biaya juga. Artinya lebih bijaknya sih memang kita harus save sekian dana, kita mengatur keuangan kita untuk memiliki jaminan kesehatan yang memang cover biaya-biaya tersebut. Nah, kami memiliki benefit itu di mana beberapa pemeriksaan yang tadi disebutkan oleh Kak Novi, mulai dari pemeriksaan kontrol ibu hamil, baik bidan maupun nanti dirujuk ke dokter spesialis OB-GYN ya, itu sudah include di fasilitas rawat jalan. Luar biasa banget loh. Tepuk tangan lagi dulu. Soalnya jarang ya Kak Novi. Dan kami tidak batasi jumlah kunjungan loh Kak. Iya, betul banget gitu loh. Karena kan kita selama 9 bulan itu kan harus kontrol ya. Kontrol untuk kehamilannya ya. Jadi kontrol ibu hamil, kontrol ke bidan misalnya atau ke OB-GYN, dia setiap bulan ada bukunya gitu kan ya Kak ya. Ya, peserta JPKM tinggal bisa langsung ke rumah sakit Boromius, tunjukin kartu, dia akan mendapatkan fasilitas tersebut. Seru banget loh, ya ampun. Maksudnya unlimited kunjungan. Jadi kalau biasanya kan mendekati melahirkan itu bisa sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, terus habis gitu setiap minggu gitu. Itu nggak dibatasi. Kalau misalnya nih di trimester awal, aduh susah makan atau apa kan gitu ya. Harusnya kan dia datang lagi di bulan depannya. Tapi kalau dia ada masalah, bisa jadi minggu depan atau 3 hari kemudian, 4 hari kemudian datang lagi. Nggak itu masalah ya. Nah itu maksudnya unlimited kunjungan. Kita hamil lagi apa ya? Jadi kan kebayang kalau misalkan kita oke lah kita udah nabung misalnya, nggak usah lah pakai asuransi, kita nabung aja. Tapi bayangkan kita kan nggak tahu tadi ya, tiba-tiba saya juga tahu PD-nya normal, tahu-tahu sesar gitu, atau di tengah-tengah jalan ada masalah apa gitu kan, itu perlu pemeriksaan yang lebih lanjut. Betul. Ya tabungan kita berapapun akan habis mungkin untuk pemeriksaan itu termasuk penunjang ya Mbak? Termasuk. Mbak Alin. Ya ampun, keren banget deh pokoknya healthy people yang ada di rumah, new moms. Kita korek lagi ya supaya semakin yakin nih. Yang lagi bingung nih cari-cari jaminan kesehatan yang bisa mengcover biaya kehamilan dan juga nanti ada juga persalinannya, itu bisa cek di website kami. Karena banyak yang nanya juga sih, bener kalau di ruangan rawat inap itu banyak yang nanya. Ini gitu. memang nggak ada asuransi ya yang ini, karena kan nggak semuanya itu. Betul sih, memang jarang ya. Apalagi sekarang banyak banget yang wira swasta, entrepreneur ya, gitu, yang dia nggak joinan sama mungkin beberapa perusahaan yang nggak join dengan insurance. Cuma kalau yang dia bisa pribadi, bisa pribadi ya, sekarang bisa kita. Pribadi ya, keren banget. Pokoknya pribadi, itu keluarga bisa. Oke. Jadi JPKM punya benefitnya nih healthy people. Nah, apa sih manfaatnya ketika healthy people yang di rumah nanti gabung jadi peserta JPKM? Oke,
tentu ya manfaatnya itu tadi kalau dia nanti pemeriksaan kehamilan itu kita metodenya showcard aja langsung ke Boromius, langsung ke Boromius, sudah di cover untuk cek kehamilan. Kemudian kalau beberapa pemeriksaan memang dirujuk misalnya dari bidan atau objin, misalnya cek apa tuh hematologi lengkap ya. Hematologi lengkap tuh pasti di ya, awal di awal pasti. ya. Itu di cover juga. Itu di cover ya. Cek urin. Bahkan di awal pun misalnya ya dia sudah menjadi peserta JPKM. Tadi Kak Novi di awal bilang dia PPT positif gitu. Itu kan di rumah misalnya ya. Kalau dia pengen lebih pasti lagi mau cek di Boromius ya betul peserta JPKM gitu kan. Untuk PPT juga di cover Kak. Luar biasa. Keren banget ya. Oke. Jadi dari sekarang memang daftar nih. dari sekarang nih ya harus udah mempersiapkan. Oke, kita mau nikah gitu kan. Terus habis ini yuk kita masuk JPKM. Biar semuanya. Betul. Ya kan anak muda zaman sekarang tuh semua lebih terencana loh. Finansialnya Iya, benar banget. Nah, oke. Tadi kita juga sudah singgung ya bahwa bisa nih ada manfaatnya di JPKM dan luar biasa banget manfaat yang akan didapat. Nah, untuk proses melahirkan sendiri dan pasca persalinan. Nah, kira-kira ada nggak sih benefitnya? Yang tadi persiapan udah pada saat kehamilannya di cover nih prosesnya pada saat melahirkan. Tadi untuk rawat jalan proses kehamilan kan kita cover, itu showcard unlimited kunjungan, mulai dari bidan, dokter objin, penunjang medis sampai beberapa vitamin kita cover. Kemudian dia akhirnya melahirkan, itu kita keluarkan surat jaminan dari JPKM. Itu ada beberapa paket sih nanti pilihannya, mulai dari 1 juta sampai dengan 5 juta. Oh, keren banget. Dapat uang cash gitu. Ketika dia mau melahirkan gitu, peserta JPKM mau melahirkan, dia cukup nanti lapor ke kita, melahirkan di Boromius misalnya, nanti kami akan keluarkan surat jaminan. Kecuali dia bilang, saya mau pakai, saya ada sih dari kantor, jaminan dari kantor, itu juga nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan dia menggunakan jaminan dari kantornya terlebih dahulu, itu sistemnya reimburse. Tapi kalau mau kami yang pertama sih langsung surat jaminan gitu. Keluar surat jaminan di mana benefit penjaminannya itu tergantung dari paket yang diambil mulai dari 1 juta sampai dengan 5 juta. Betul. Lumayan ya. Iya, dan itu tuh benar-benar membantu ya Kak ya. Apalagi kita kan nggak tahu nanti pada saat melahirkan tuh nggak cuman biaya mamahnya aja, papahnya yang nungguin kan butuh makan juga ya, Bo. Benar. Pengalaman kadang-kadang itu yang nggak kepikiran ya. Nanti om, tante, eyang, oma, opa ya. Betul. Nah itu pada saat melahirkan berarti prosesnya bisa reimburse lah ya, begitu ya, bisa reimburse ke JPKM. Nah setelah melahirkan ada lagi nggak sih benefitnya? Nah setelah melahirkan kan harus kontrol ya. Kontrol pasca persalinan. Kontrol juga ditanggung lagi ya, nifas ya, kalau kita bilang nifas. Nifas bayi, sama biasanya suka ada masalah ini Mbak Alin kalau habis lahiran tuh laktasinya kurang bagus sehingga dia butuh perawatan breast care. Breast care, pijat oksitosin kayak gitu ya. Breast care kami tanggung. Nah, keren banget. Itu tuh permasalahan yang sering banget terjadi. Jadi kalau itu ditanggung dan bolak-balik lumayan ya ke K3 tuh di Boromius ini tuh menguntungkan banget sih. Luar biasa ya. Dan itu memang gak murah loh itu harganya. Ya jadi gimana? Lagi? Kayaknya Balin juga lagi gitu. Ya. Boleh kali ya. Boleh kali ya. Bonus kali ya. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngobrol nih terkait dengan benefit dari JPKM itu sendiri. Nah, Boromius punya nih satu program namanya Smart Mom Saving Plan. Udah pernah dengar belum? Udah dong, harus dong. Iya, atau biasa kita sebut SMS Plan. Jadi, healthy people yang ada di rumah, program SMS Plan ini merupakan program persiapan yang memang dikhususkan bagi para orang tua, terkhususnya bagi para ibu untuk bisa mempersiapkan secara finansial gitu ya. Jadi kita bisa menabung selama kurun waktu tertentu ya. Yang jelas boleh nih nabung mulai dari kehamilan setelah 12 minggu gitu. Itu baru bisa mengikuti program SMS Plan. Nah, gimana? Tertarik nggak? Di situ nanti kita akan dapat berbagai macam benefit, mulai dari diskon kamar perawatan sampai dengan
kelas-kelas free yang tadi sudah disampaikan ya oleh pijat bayi juga loh betul, keren banget kan. Nah itu ada di SMS Plan. Begitu Healthy People. Ya, jadi Healthy People kalau berminat nih ikutan program SMS Plan, Healthy People bisa langsung ke bagian humas atau marketing Rumah Sakit Santo Borromeus di Gedung Karolus lantai 6 atau bisa langsung ke klinik K3 ya. Boleh. Tanya aja dulu Nanti kita jelasin. gitu. Nanti dibantu dijelaskan oleh Kak Novi terkait dengan SMS Plan ini. Oke, next pertanyaannya. Gimana sih bisa menggunakan fasilitas dari JPKM itu? Oke, caranya ya. Iya, caranya gimana? Oke, nanti kalau sudah jadi peserta JPKM, Udah menggebu-gebu ini soalnya. Udah pengen banget ya. Oke, sudah menjadi peserta JPKM, dapat kartu JPKM dan akhirnya hamil gitu ya. Silahkan menggunakan fasilitas kehamilan tersebut. Seperti biasa kalau ke Borromeus daftar saja ya di Gedung Elizabeth lantai 1 ya. Iya. Betul, pendaftaran. Nah bedanya kan kita punya kartu, kasih aja kartunya. Kasih aja pakai kartu JPKM, iya. petugasnya. Kemudian silahkan nanti dia menggunakan fasilitas untuk kontrol kehamilan. Langsung saja ke lantai 2. Iya. Boleh ke K3 oleh bidan. Kalau misalkan dia mengambil paket tertentu, kita ada sih yang bisa langsung ke dokter spesialis obgyn. Oke. Gitu. Tanpa rujukan bidan ya. Tanpa rujukan bidan. Tapi sebenarnya kalau bidan ngerujuk tuh biasanya di bulan keberapa sih Kak? Kalau seandainya tidak ada sesuatu ya. Tidak ada sesuatu itu kita rutin. Pasti saat awal kehamilan ketika dia tes pack positif. Kehaliman. Awal kehamilan. Okay. Ketika dia bilang dia tes pack positif, terus kita cek dengan lab tadi ya, dengan tes urin, terus kita nanti akan konsul ke dokter untuk lihat bagaimana apakah dia kantong dan isinya gitu. Itu pasti. Lalu di usia sekitar 18-19 minggu 18, kita mau lihat apakah dia ada resiko ke arah preeklamsi, eklamsi gitu ya. Kita bisa lihat dari arteri di rahimnya. Ya bisa. Lalu kita bisa lihat untuk kelainan-kelainannya di mana. Lalu di sekitar 32 minggu gitu ya, kita bisa cek lagi. Di 36 minggu kita cek lagi. Jadi memang di luar dia ada masalah, tidak ada masalah pun itu akan kita konsulkan. Karena kita kerjanya kolaborasi ya antara bidan sama dokter gitu. Jadi tanpa ada nggak harus yang nanti takutnya saya nanti nggak bisa kedeteksi ada ini nggak. Kita udah punya sistemnya sesuai dengan aturan Kemenkes juga. Kapan si ibu hamil ini harus kita bisa kelola mandiri, kapan kita lakukan kolaborasi atau rujukan. Nanti setelah rujukan balik lagi ke kita. Gitu. Iya, oke. Wah keren banget nih. Seru banget ya Healthy People ya. Untuk obrolan kita pada hari ini. Terakhir nih buat Mbak Uci nih. Syarat-syarat jadi peserta JPKM gimana sih? Sangat mudah. Sangat mudah. Apa tuh? Daftarlah sebelum hamil. Jadi nggak boleh hamil dulu baru daftar ya. Iya benar ya. Iya sebenarnya biasa sih kalau untuk pendaftaran JPKM kita sekarang sudah buka individu. Nanti banyak paketnya di JPKM, pilih paketnya. Hanya di situ semua paket kita sudah include untuk kasus rawat jalan kehamilan. Semua paket. Nanti banget. Untuk bersalinnya ya melahirkan atau rawat inap kasus kehamilan ini ada beberapa plafon yang disesuaikan dengan paket yang diambil. Nah dengan catatan sih kalau untuk mendapat benefit kehamilan ini ya sebelum jadi peserta harus mendaftarnya sebelum hamil. Sebelum hamil ya. Iya, kalau misalkan sekarang hamil mau jadi peserta boleh aja, tapi nanti kasus kehamilannya tidak bisa di-cover. Oke. Karena kan sebenarnya kita paket itu sudah termasuk dengan kasus-kasus non kehamilan yang sakit betul, itu. Yang melekat di dalamnya ya. Iya, jadi memang fasilitasnya sudah lengkap. Untuk sakit di-cover, untuk kasus kehamilan di-cover, rawat inap karena sakit di-cover pun juga tadi ada untuk jaminan melahirkan juga kita ada plafonnya. Oke. Gitu. Jadi gimana nih Healthy People? Semakin yakin ya bahwa persiapan persalinan itu harus dilakukan secara efektif dan efisien. Kalau bisa sebelum itu ya menentukan menikah itu harus di-planning. Kita mempersiapkan pernikahan nggak cuma cateringnya di mana, kalau fotografernya di mana, fotografernya siapa gitu ya, asuransinya di mana gitu ya. Benar. Jadi memang sudah terencana dengan sedemikian rupa ya. Nah, oke. Jadi Healthy People-nya sudah semakin yakin bahwa baik mulai dari persiapan kehamilan,
masa kehamilan sampai dengan proses persiapan persalinan itu aman dan nyaman di Rumah Sakit Santo Borromeus, ya kan? Kenapa harus di Rumah Sakit Borromeus? Kenapa tuh? Nah, tadi kan nggak cuma nyamannya aja ya, aman. Bener. Kenapa sih aman? Ketika kita bersalin di sebuah rumah sakit yang besar sebesar Borromeus ini, ya, setuju banget. Kita punya fasilitasnya lengkap, Mbak Alin. Dari mulai yang namanya orang lahiran tuh kan pasti ada darah yang keluar, ya nggak sih? Iya dong. Ya, ketika darahnya itu keluar dengan volume yang melebihi batas maksimal, dia harus ada pergantian cairan. Dan Borromeus sudah punya bank darahnya sendiri. Keren banget. Dia punya ruang intensifnya baik untuk ibu dan bayinya. Betul. Dan tenaga profesional baik dokter dan bidannya itu udah pelatihan kegawat daruratan. Jadi nggak ada lagi yang namanya kita kita bingung mau dirujuk nih, rujuk kemana? Nggak bisa, dia harus dirujuk. Semuanya bisa kita langsung lakukan di rumah sakit ini dan jaraknya deket, lantai 1, lantai 3, 4, 5. Betul. Kita satu gedung yang sama. Iya, nah itu ya keunggulan kita bahwa memang dilakukan semua di satu gedung yang sama, jadi nggak perlu khawatir, semua sudah tersinkronisasi ya. Betul, satu sama lain ya, aman. Jadi jelas aman dan tentu juga nyaman. Tidak juga di tidak hanya di Rumah Sakit Santo Borromeus, tetapi menggunakan JPKM juga. Dan lengkap ya, jadinya paketnya lengkap ya. Betul. Jadi kalau pengen di tempat yang lengkap seperti Borromeus, itu bisa menggunakan JPKM Surya Sumirat. Ya kan, Oke, keren banget. Oke, sekarang kita akan masuk ke segmen mitos atau fakta. Nah, ini seru banget nih, soalnya ini pertanyaannya relate banget ya. Jadi silahkan dijawab aja mitos atau fakta dan diberikan alasannya secara singkat gitu ya. Ini kayaknya kebanyakan aku mau nanya ke Kak Novi. Kayaknya Kak Novi pengen tahu nih. Pengen tahu ya, karena pasti relate banget. Pijat perut akan mempercepat persalinan. Mitos. Kenapa? Kalau pijet kan kalau gini kan turun, biar cepet gitu turun loh gitu ya. maksudnya. Iya. Tapi nanti rahimnya turun juga semuanya. Oh gitu ya. Oke. Ya. Jadi terus untuk mempercepat persalinan tuh kita punya metode-metodenya tuh yang dengan teknik pernafasan, relaksasi. Itu bisa dilakukan di hipno ataupun di kelas-kelas persiapan persalinan kita. Siap. Jadi itu mitos ya, healthy people. Lalu yang kedua, teknik pernapasan yang baik dapat membantu mengurangi rasa sakit. Fakta dong kalau fakta. Makanya ikut kelasnya dong. Ikut kelasnya baik lagi ya. Ikut kelasnya. Oke, jadi memang pernapasan itu sangat membantu ya untuk pertama mengurangi rasa sakit juga minim ya Kak ya. Trauma juga, minim robekan kalau yang melahiran normal. Oke. Kita ajarin tuh di kelas 6 hamil gimana cara ngeden yang bagus. Oh gitu ya. Supaya nggak sakit gimana, supaya itu kira-kira inget nggak ya pada saat melahirkan? Kita punya alam bawah sadar yang ketika nanti itu di recall lagi tuh dia bisa ingat. Tapi harus rutin tadi ya ikutan kelasnya ya. Benar-benar. Kita kalau harus rutin dan ada biayanya, tenang peserta JPKM lagi. Masuk. Oke. Mitos atau fakta? Minum es pada saat hamil dapat mempercepat berat badan janin. Nah, ini nih benar-benar. Mitos atau fakta tuh? Berat janin dan mungkin ibunya juga. Jangan sampai jadi diabetes ya. Gitu ya. Jadi mitos atau fakta? Itu sebenarnya ya fakta, tapi masih ini ya, bukan suatu hal yang harus dicoba-coba. Karena kalau insulin kita terganggu, bayi kita terlalu besar juga resiko untuk trauma persalinan. Yang tadinya bisa normal bisa jadi panggul pakai panggul sempit gitu ya. Jadi bayinya lebih besar daripada si panggulnya. Panggul ibunya ya. Iya. Terus nanti bayinya lahir juga gulanya bisa cepet drop. Sedangkan kita tahu kalau ASI di hari-hari pertama itu kan belum maksimal banget. Benar-benar. Ya, jadi mau ngejar bayinya besar tapi banyak resiko di belakangnya. Jadi lebih baik nutrisi yang cukup. Iya, nutrisi yang cukup, jangan coba-coba ya healthy people. Oke, mitos atau fakta? Nah, ini dia nih. Gender bayi dapat diprediksi berdasarkan bentuk perut. Lonjong, bulat. Itu mitos sebenarnya. Mitos ya. Kan orang suka bilang ya kalau lonjong itu apa gitu. Jadi ya. Nanti kalau bulat kalau gimana? Cowok lebih nungging gitu misalnya. Benar-benar itu mitos. Oh, mitos. Jadi kita bisa lihat gender bayi dari mana? USG yang di cover oleh JPKM.
JPKM. Menang banyak nih JPKM ya. Oke. Mitos atau fakta, fluktuasi emosi yang ekstrim atau perasaan cemas adalah bagian normal nih dari kehamilan. Oh jelas itu mah mitos ya. Mitos jelas. Jadi kayak tadi ya, perubahan hormonal dari kita yang adalah wanita single tiba-tiba hamil, estrogen progesteronnya itu udah mulai nggak balance, terus nanti masuk ke masa-masa persalinan ada oksitosin, ada endorfin, tiba-tiba nanti dia menyusui ada prolaktin gitu ya, hormon ASI-nya itu tuh akan membuat emosi yang tidak stabil gitu. Jadi itu bukan satu hal yang normal kalau kita biarkan. Gitu. Tapi kalau kita bisa kelola dengan baik, banyak juga kok yang tanpa kelas hipno itu bisa mengelola dengan baik. Tapi ada juga yang tidak bisa mengelola dengan baik, akhirnya bisa ke awal mula baby blues, sedih, murung. Ya jadi lahiran tapi murung bawaannya gitu ya. Iya. Beban, rambut kusut gitu, nggak cantik gitu kan. Iya benar-benar ya. Tapi padahal harus cantik kan. Harus cantik kalau habis lahiran. Jadi kita bisa kelola di kelas hipno tadi. Oke, siap. Selanjutnya, mitos atau fakta, melahirkan dengan proses normal itu lebih cepat pulih daripada seksio. Ya. Betul. Fakta. Karena secara naturalnya persalinan itu fisiologisnya adalah persalinan normal pervaginam. Benar. Gitu. Baik. Tapi karena banyaknya resiko-resiko yang ada seperti angka kematian ibu di Indonesia ini kan sangat masih tinggi ya, karena kita negara berkembang juga gitu ya. Jadi ada teknik-teknik yang memang harus dipilih secara sesar, untuk menghadapi resiko yang ibu itu miliki. Tapi kalau sekarang kan zamannya udah canggih ya, gitu. Jadi walaupun dia sesar, kita punya namanya IREX atau Enhanced Recovery After Cesarean Section. Di rumah sakit Boromius bisa juga. Bisa ya? Bisa dong. Jangan khawatir tuh healthy people, bisa banget semua paket lengkap di Boromius ya. Oke, terakhir. Mitos atau fakta, semua persalinan itu harus dimulai dengan ketuban yang pecah. Oke. Ketuban pecah adalah salah satu tanda gejala mulainya persalinan. Tapi ketika dia ada pecahnya itu sebelum 37 minggu, itu disebutnya tanda bahaya. Karena dia nggak boleh melahirkan dulu di situ. Iya sih. Jadi harus ditahan dulu. Itu aku mengalami sih. Mengalami juga ya. Anak kedua aku jadi mengalami. Jadi ini pertanyaan pribadi dong. Karena orang tuh kadang suka juga bilang sih, kalau ketubannya belum pecah ya memang belum harus lahiran. Padahal kan sebenarnya belum tentu juga. Karena dua-dua anakku itu nggak pecah ketuban. Yang pertama juga dipecahin ketuban. Minta dipecahin ya. Oke, jadi pecah ketuban itu sebenarnya merupakan satu tanda ya. Satu tanda. Oke, tapi tidak semua persalinan itu dimulai dengan pecah ketuban. Oke, jadi itu mitos ya. Thank you Kak Novi, thank you Mbak Uji. Masih seru ya padahal ya, masih seru ya. Udah ya. Oke. Ini nanti yang edit podcast yang bingung. Oke, thank you udah kasih waktu terbaiknya, udah ngobrol-ngobrol asik ya sama kita. Oke, healthy people, jangan lupa untuk terus menyaksikan Metalk di YouTube Rumah Sakit Santo Boromius tentunya. Jangan lupa juga untuk subscribe kanal YouTube kita RS Santo Boromius Official. Juga dapatkan informasi menarik dan terbaru seputar Rumah Sakit Santo Boromius melalui Instagram Rumah Sakit Santo Boromius @rsboromius. So, sampai ketemu di Metalk selanjutnya bersama dengan narasumber yang tentu luar biasa. Thank you Kak Novi, thank you Mbak Uji. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi ya. Kasih informasinya. Siap, sampai ketemu lagi healthy people. Dah.